yang ajak secara personal saya. Dan yang uruskan dengan Ibu Mega, saya yang uruskan dengan Ibu Mega. Ibu Mega setuju. Itu apa sebetulnya kimianya waktu itu? Waktu itu saya menganggap bahwa waktu itu gunungnya Pak Pak Prabowo ya. Nah, terus saya pikir perlu orang yang punya pengalaman dari bawah dan perlu dekat dengan rakyat. Saya ketemu di satu seminar di PDIP di Semarang. Saya, Pak Bibit dengan Pak Jokowi. Selesai seminar kita makan di PDIP. Ada Pak JK, ada Pak Prabowo, bukan Pak Bibit. Bibit dan Munur. Iya. Ada Pak Jokowi, bertiga kita. Nah, selesai seminar itu, saya ngomong dengan Cahyo, sekjen PDIP. Bagus juga itu wali kota. Bagus dia untuk kita bawa ke Jakarta. Coba panggil. Dia karena dia makan di tempat umum, kita makan di kamar PDIP, panggil. Pak Wali, bagaimana kalau ke Jakarta? Waduh, saya tidak punya partai, Pak, tidak punya ini, tidak punya. Nggak usah bisik-bisik sekarang, Pak. Ya, tidak punya. Oke, saya nguruskan. Jadi saya uruslah termasuk minta posisi Ibu Mega. Ibu Mega tidak mau. Jadi saya 2 kali ke Ibu Mega baru. Ya nanti kita survei. Setelah itu 1 bulan kemudian, Ibu Mega setujulah. Oke. Mulailah kita siapkan posko. Bentar, saya mau lihat detailnya. Itu kan seminar, tiba-tiba Pak JK punya feeling bahwa Pak Jokowi ini potensial untuk memimpin Jakarta atau apa? Saya melihat kesederhananya dia dan dikasih slide yang tentang bagaimana Solo dia ngomong. Di sini Bang ini punya pengalaman mengelola kota gitu kan. Memang di waktu itu nggak ada orang lain di kepala Pak JK untuk disodorkan jadi gubernur. Iya, ada Pak Fauzi Bowo, ya kan? Waktu itu Pak Gubernur waktu itu kan. Ya. Nah, tapi Fauzi Bowo saya minta bikin kita bikin tower, pemerintah dengan daerah, tower 1000 tower itu. Tower gitu. Tapi dia tidak terlalu berminat bikin tower di Kalibata untuk orang untuk lebih rendah, masyarakat umum lah. Dia segel malah, saya marah benar di situ. Saya wapres marah, siapa yang segel ini? Pembangunan. Kayak waktu itu saya kasih syarat, kalau pembangunan kompleks, pokoknya 20% itu harus untuk orang, 30% malah harus orang tidak mampu. Mau apartemen mewah, mesti bikin. Gitu rakyat. Oh, tidak terlalu mendukung. Tapi susah nih, tidak melihat ke rakyat. Nah, dari situlah bahwa ini Jokowi ada harapan. Itulah. Tapi juga keadaannya sekarang ini kok sepertinya agak beda dengan awal. jadi semua yang paling dekat, kemudian saya berterima kasih juga kepada Ibu Megawati yang mensyaratkan bahwa kalau Jokowi mau jadi presiden harus dengan saya. Saya tidak pernah ketemu Ibu Megawati, tidak pernah ketemu, tidak pernah berkampanye, tidak pernah apa. Cuma saya disampaikan bahwa Ibu Mega berkeras, pokoknya saya mesti wakil. Nanti setelah diputuskan baru saya diundang gitu. Nanti Pak, ya Bu, terima kasih. Jadi Ibu Mega itu sangat punya pandangan jauh, punya juga pikiran-pikiran gitu kan, sangat objektif. Tapi kemudian Pak JK di dalam yang viral itu seolah-olah mengatakan salah memilih sehingga kacau kepemimpinan. Kan ada kutipan itu kan? Sebelumnya. Jadi baru setahun Pak Jokowi jadi 2 tahun. Terus tadi tanya, maksud kok kenapa baru jadi wali kota? Belum 5 tahun jadi gubernur. Kok tiba-tiba jadi presiden? Bahaya kalau begitu. Itu konteksnya ya. Ya, konteksnya itu kan. Artinya pengalamannya belum cukup, ya kan? Jadi karena itulah mungkin pikiran Ibu Mega harus didampingi orang berpengalaman. Jadi Ibu Mega itu sangat objektif, walaupun 2004 saya kalahkan dia.
Iya. Saya menteri, saya mohon Aha. permisi. Kenapa sampai sekarang saya tetap punya hubungan baik, tetap Bu Mega baik dengan kita semua. Padahal saya lawan dia 2004 dengan SBY. SBY tidak disenangi karena tidak minta izin. Saya minta izin dengan baik. Nah, ya itu hanya cara saja sebenarnya, gitu, untuk berhubungan dengan masyarakat ini. Atau sama dengan pemerintahnya cara yang baik sehingga rakyat ikut atau tidak. Mungkin sekarang ini seperti Pak Rocky mengatakan, kenapa Anies ini karena cara dia berbicara, walaupun dikatakan oleh Ahok, wah, karena pintar bicara, pintar ngomong. Ya mana suka yang pintar bicara atau pintar marah? Ya. Modalnya untuk Ahok kan marah kan. Yes. Oke, teman-teman, 1 jam saya ngobrol dengan Pak JK. Orang yang menyimpan banyak rahasia negara sebetulnya, tapi nanti akan ditulis di biografinya tuh. Dan refleksi Pak JK itu lepas dari kontroversi, ada soal bisnis yang kemarin saya di Poso, lalu orang mempersoalkan proyek Pak JK di Poso. Saya bilang oke, nanti saya sampaikan Pak JK. Tapi itu soal yang menyangkut kepentingan bangsa, itu yang kita bicarakan hari ini. Dan teman-teman semua di RJTV Channel nggak ada soal permusuhan. Saya bercakap-cakap dengan Pak JK karena saya ingin gali apa perspektif Pak JK tentang bangsa ke depan. Itu lebih penting sebetulnya. Dan kita tinggalkan percakapan ini untuk dinilai oleh millennials. Mereka yang punya masa depan, mereka yang akan menentukan Indonesia 2045 itu emas atau loyang akhirnya tuh. Kira-kira itu. Terima kasih banyak Pak JK. Salam akal sehat. Iya. Oke. Oke.